underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, OJK meresmikan kantor OJK di Maluku. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya ini ya nggak ada masalah lah ya. Artinya hanya yang punya OJK untuk buka kantor cabang di mana-mana itu boleh. Ya. Cuman sekarang yang perlu dipermasalahkan itu apakah ini perlu buka cabang seperti itu? Ya, kerjanya OJK itu apa sih? Ya, OJK itu kan otoritas jasa keuangan. Betul. Artinya dia itu mengawasi lembaga-lembaga yang ada bau-baunya dengan keuangan, ya, yang biasanya itu menghimpun dana masyarakat, ya, seperti perbankan, macam-macam itu. Pokoknya yang menghimpun dana masyarakat itu diawasi oleh OJK. Nah, sekarang pengawasannya bagaimana? Apakah yang diawasi fisiknya? Fisiknya ukurannya berapa, itu orang yang menghimpun dana masyarakat, ya. Terus apanya yang dilihat, pegawainya berapa banyak, dihitung 1, 2, 3. Bukan, yang utama OJK itu adalah melihat laporan keuangan yang secara periodik itu harus dilaporkan OJK kalau itu lembaga keuangan penghimpun dana masyarakat. Yang resmi terdaftar ya. Ya kalau yang nggak resmi kan nggak tahu OJK, jadi nggak bisa diawasi kan. Jadi yang resmi terdaftar itu yang harus membuat laporan. Nah tugasnya OJK itu baca laporan. Baca laporan terus menyelidiki apakah laporannya ini betul atau tidak. Ya jangan seperti ada kasus kemarin, itu ada sebuah asuransi jiwa ya, yang terkenal sampai hari ini masih juga belum beres tuh, banyak konsumennya, banyak nasabahnya yang komplain terus ya. Itu selama ini lapornya bagus terus, klasifikasinya AAA itu hebat tuh, pokoknya jaminan nggak mungkin kolab, utang masih dibayar gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya itu ini meledak ya, ternyata dia punya buku itu polesan. Ya istilahnya yang keren tuh window dressing. Cuma etalase saja bagus gitu, tapi dalamnya keropos. Nah tiba-tiba betul bubble ini pecah. Banyak nasabah yang komplain kenapa kok dia punya klaim tidak dibayar. Jatuh tempo nggak dibayar, banyak. Tiba-tiba bulan depan laporan dari OJK itu tiba-tiba menjadi asuransi jiwa tadi itu ternyata sudah tidak AAA lagi, tapi menjadi D atau E, artinya yang paling jelek. Akan aneh. Berpuluh-puluh tahun itu baik terus ya. Tetapi tiba-tiba mendadak 1 bulan jadi jelek sekali. Nah ini kan sebetulnya yang salah siapa? Nah yang ngawasi dong. Wong tugasnya OJK itu ngawasi. Nah sekarang kalau dia buka cabang di kota lain, itu biayanya kan lebih banyak kan. Kepala cabangnya mungkin bayarnya tingkatnya sudah eselonnya lain, nyewanya gedung, staff-staffnya, biaya-biaya operasionalnya. Nah gimana? Ya katanya sekarang work from home, work from anywhere. Lah kalau mengawasi ini ya kerjanya dari kantor, laporannya kirim lewat email. Kalau dibutuhkan fisik kirim pakai logistik. Sekarang logistik banyak sekali. Ya tidak perlu buka. Kalau buka ini kan kelihatannya kerjanya bagus. Wah hebat bisa buka cabang kanan kiri di mana-mana buka. Itu uangnya siapa? Itu uangnya iuran dari perbankan, karena OJK itu kalau nggak salah itu kan biayanya itu dibiayai oleh bank-bank itu. Di mana di dalam bentuk beberapa persen itu harus disimpan atau bagaimana, harus OJK ini harus bisa hidup karena ini mengawasi perbankan, jadi biayanya ditanggung perbankan. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kan pemborosan, nggak bisa seperti ini. Nah kalau kita lihat ini dari bank itu sendiri, bank sendiri sekarang apa? Bank ya. Itu sekarang kantor-kantor cabang baru nggak ada dibuka, bahkan pada ditutupin karena semua juga sudah online, work from anywhere tadi. Nggak perlu lagi datang ke bank. Nah OJK mestinya juga seperti ini ya, jadi harus seperti itu. Jadi jangan kelihatannya kerjanya bagus tetapi banyak lubang-lubang yang sebetulnya
bisa saja tidak terjadi kalau memang ada ketegasan secara dini ya. Ini perusahaannya asuransi tadi nggak cuma satu loh, banyak loh. Ya. Jadi sebetulnya itu nggak perlu lah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om